Halo semuanya, saya Abesa Putra. Selamat datang di konten movie storyline. Seorang perempuan atlet rodeo mengalami kecelakaan parah yang menyebabkan cedera tulang belakang dan membuatnya lumpuh permanen. Tapi dia nggak menyerah untuk tetap bisa menjadi atlet berkuda terbaik. Gimana perjuangannya? Film yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah kisah nyata perjuangan seorang wanita bernama Amberly Snyder yang diceritakan di film berjudul Walk Ride Rodeo. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini tentang seorang perempuan bernama Amberly Snyder. Dia adalah seorang perempuan yang hobinya menunggangi kuda di olahraga balapan barel. Amberly sering memenangi kejuaraan level daerah dan ambisinya saat itu adalah masuk ke ajang balapan profesional. Amberly selalu didukung oleh sosok ibunya yang bernama Tina. Amberly dan keluarganya punya peternakan sendiri di daerah Utah. Karena itulah Amberly jadi gampang melatih kudanya setiap hari. Tentu aja dilatih oleh Tina ibunya supaya Amberly punya catatan waktu yang lebih cepat. Amberly senang berkuda seperti Tina, sedangkan adik laki-lakinya yang bernama Jesse suka bermain baseball seperti ayahnya. Pada hari itu, Tina rencananya akan bepergian untuk bekerja di luar kota. Dia harus bekerja karena dia butuh uang untuk membuat lisensi pembalap supaya dia bisa ikut kejuaraan profesional. Tina menawarkan untuk mengantarkan Amberly ke tempat tujuannya. Tapi Amberly menolak karena dia mengatakan bahwa dia udah terbiasa mengendarai truknya. Di saat yang sama, ayahnya yang bernama Cory pun menelpon Amberly. Cory saat itu lagi berada di Hawaii untuk melatih tim baseball di sana. Cory menyuruh Amberly untuk hati-hati di jalan dan dia juga mengabari bahwa dia akan pulang dalam waktu sebulan lagi. Sebelum menutup teleponnya, Cory mengingatkan Amberly moto hidup mereka. Kerja keras mengalahkan bakat jika bakat gak bekerja keras. Cory juga mendukung hobi Amberly dalam berkuda. Waktu dulu Cory lah yang memberikan Amberly seekor kuda pertama sebagai kado Natal. Kuda yang sangat kuat, kuda yang Amberly beri nama Power. Amberly langsung berambisi untuk memenangkan kejuaraan bersama kuda barunya itu. Karena dia sangat mahir dalam menunggangi Power, Stacy teman ibunya bersedia melatih Amberly untuk ikut barrel race. Kembali ke masa kini, dengan mengendarai truknya, Amberly pun memulai perjalanannya. Awalnya perjalanan lancar, sampai akhirnya karena sinyal GPS truknya hilang, Amberly pun mencoba untuk menggapai peta yang ada di kursi sebelah. Karena hal tersebut, sebelah rodanya keluar jalan, dan ketika Amberly banting setir, kecelakaan tunggal pun gak dapat terelakkan. Amberly kecelakaan parah di tengah-tengah jalan yang sepi. Tubuhnya nggak bisa digerakkan, sedangkan tangannya menopang tubuhnya yang tersandar di kawat besi. Agak lama dia menunggu orang lewat, sampai akhirnya ada sepasang suami istri yang melintas dan langsung memanggil 911. Bapak ini melarang Amberly bergerak karena keadaan kakinya yang cukup parah, tertusuk pagar kawat. Sesaat kemudian, seorang polisi datang dan mengabari Amberly kalau kepalanya terluka sangat parah. Ketika itu Amberly langsung menelpon ayahnya yang berada di Hawaii. Tentu aja Cory kaget mendengarkan musibah itu. Cory yang berada di Hawaii hanya mencoba tenang. Amberly menyuruh ayahnya untuk menelpon Tina di rumah untuk mengabari kejadian ini. Petugas paramedis pun mencoba membantu menjelaskan keadaan Amberly pada Cory lewat telepon. Cory juga dikabarkan bahwa Amberly akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Petugas pun mencoba untuk menstabilkan tubuh Cory dan mencoba untuk membaringkannya. Tapi baru sedikit aja digerakkan, Amberly pun teriak sekeras-kerasnya karena ternyata cedera tubuhnya sangat parah. Cory pun segera menelpon rumah. Dia menyampaikan pada Tina bahwa anak mereka kecelakaan dan sedang dibawa ke rumah sakit. Dengan panik, Tina yang belum ganti baju bahkan belum mengenakan sepatu langsung mau menuju rumah sakit. Untungnya ada Jesse yang menenangkan ibunya itu. Amberly dibawa ke rumah sakit Carbon County Memorial. Dia didiagnosa mengalami cedera tulang belakang dan langsung ditangani di ruangan operasi. Amberly nggak pernah masuk rumah sakit sebelumnya. Tentu saja ini akan menjadi pengalaman paling mengerikan sepanjang hidupnya.
Karena rumah sakit itu minim fasilitas, jadi Amberly dirujuk ke rumah sakit yang ada di Casper dan Amberly akan dibawa dengan menggunakan helikopter. Dengan ditemani Stacy, Tina juga langsung menuju ke Casper untuk menyusul Amberly. Tapi ketika mereka sampai di TKP, dia meminta Stacy untuk menepi. Lututnya gemetar ketika melihat kondisi truk Amberly yang udah nggak berbentuk dan juga barangnya yang bertaburan di luar. Ibu mana yang nggak sedih membayangkan kejadian seperti ini menimpa putrinya. Singkatnya, Tina tiba di rumah sakit Casper. Saat itu ternyata Amberly baru aja selesai dioperasi. Kata dokter, mereka terpaksa membuka tulang belakangnya dan memasang 2 pen titanium supaya tubuhnya stabil. Karena tulang belakangnya cedera, sarafnya juga kena efek samping dan dipastikan Amberly mengalami kelumpuhan permanen dan akan mengenakan kursi roda seumur hidupnya. Tina pun langsung diantar melihat Amberly yang belum siuman pasca operasi. Keesokan paginya Amberly siuman. Baru aja bangun, Amberly udah menanyakan kondisi kakinya dan dengan rasa sakit di dada, Tina harus mengatakan bahwa Amberly akan lumpuh seumur hidupnya. Cory pun tiba dari Hawaii untuk ikut menguatkan Amberly. Cory dan Tina kemudian harus memikirkan keuangan mereka karena Amberly harus dipindahkan ke pusat rehabilitasi di Provo dengan pesawat yang biaya transportasinya $20.000. Tapi untungnya karena kejadian Amberly viral di berita membuat para pemain di Liga Baseball melakukan donasi untuk biaya pesawat. Amberly pun direhab di pusat terapi di Provo. Perawat yang bernama Felice menyemangati Amberly supaya dia nyaman di sana. Felice juga menyuruh Amberly untuk mulai menyukai kursi roda. Sesi terapi Amberly pun dimulai. Terapi ini bertujuan untuk menguatkan otot tangan Amberly. Dengan dibimbing oleh Diego, Amberly diajari berdiri. Awalnya sesi terapi berjalan semangat dan fokus, tapi karena ini yang pertama buat Amberly, hal ini membuatnya sempat down karena mengingatkannya pada kenyataan bahwa dia memang lumpuh. Tinggal di pusat terapi membuat Amberly sedikit temperamental. Terlebih lagi, dia pesimis keadaannya akan menjadi lebih baik. Siang itu keluarganya menjenguknya, sebuah kunjungan yang memberikan semangat tersendiri buat Amberly. Karena keinginannya yang kuat, Amberly bahkan mencoba untuk berlatih sendirian di malam hari. Dia dengan tekadnya berusaha supaya dia bisa berdiri dengan tangannya sendiri. Tapi ketika sesi latihan dengan kursi roda, Amberly mulai stres lagi karena dia nggak bisa menjaga keseimbangannya. Diego mengatakan dengan latihan, maka semua proses akan dilewati secara bertahap. Namun Amberly malah marah dengan keadaan. Tina pun masuk ke kamarnya dan sedikit memarahi Amberly karena membatalkan terapi. Tina menyuruh Amberly untuk berhenti mengasihani diri sendiri dan menyuruh Amberly kembali ke tempat terapi. Now get in. You're going to therapy. See you there. Ketika itu di sana Cory datang membantu. Bersama Diego, mereka pun merencanakan latihan keseimbangan di pelana kuda yang Cory bawa, supaya Amberly jadi semangat untuk latihan. Benar aja, dengan tekadnya, Amberly mulai bisa duduk dengan seimbang di atas pelana kuda. 3 minggu kemudian, Amberly bahkan bisa bermain-main dengan kursi rodanya. Suatu hari, Amberly bertemu dengan Tuck Morgan, seorang pria penunggang banteng yang lumpuh karena kecelakaan terlempar dari banteng. Tuck adalah orang yang gak mau menjalani terapi, karena itulah Amberly mencoba untuk berbicara padanya karena mereka senasib. Amberly mengatakan hidup mereka memang seakan udah hancur, tapi menjalani terapi adalah sesuatu yang patut dicoba. Amberly juga mengatakan bahwa percaya atau tidak, dia akan kembali menunggangi kuda. Singkat cerita, Amberly pun selesai dengan terapinya. Felice mengatakan kalimat perpisahan pada Amberly. Pulanglah dan raih kemenanganmu, katanya. Diego juga memberikan pesan yang bagus. Apapun kondisimu di luar sana, berikan yang terbaik. Pada malam hari, Amberly sampai di rumahnya. Dari dalam kamarnya, dia bisa melihat Power dari jendela. Besok paginya, Amberly mencoba untuk berkursi roda di luar. Dia ingin melihat kudanya setelah sekian lama. Kuda adiknya menyambutnya, tapi Power kudanya malah gak mau bertemu dengannya. Karena sedih, Amber pun memilih untuk pergi, tapi rodanya malah tersangkut. Dia berusaha sekuat mungkin tapi malah terjatuh dari sana. Ketika di kamar, Tina menyemangati Amberly karena kejadian tadi. Amberly mengatakan keinginannya untuk berkuda lagi dan meminta dukungan dari sang ibu. Suatu hari Amberly pun naik kuda untuk yang pertama kalinya setelah kondisi lumpuhnya ini. Tapi karena feelingnya berbeda dengan yang dulu, dia pun menyuruh Tina untuk mengembalikannya lagi ke dalam dan memutuskan bahwa dia mungkin gak akan berkuda lagi.
Amy temannya pun mencoba menyemangati Amberly bahwa Amberly yang dia kenal gak akan menyerah sampai dia berusaha semampunya. Tapi Amberly mengatakan bahwa gak akan ada orang yang bisa mengerti keadaannya saat ini. Semenjak Amberly dirawat di rumah sakit, dia terus aja mendapatkan email dari seorang cowok bernama Ted Watkins. Ted ingin Amberly menjadi pembicara di konferensi yang dia adakan. Tapi sejak dulu Amberly menolak untuk hadir. Karena Ted Watkins terus aja mengirim email, jadi akhirnya Amberly pun menghubunginya lewat FaceTime. Awalnya Amberly menyuruh Ted untuk nggak menghubunginya lagi, tapi Ted malah mengajaknya bicara pelan-pelan. Mendengarkan bahwa Ted adalah atlet rodeo juga, Amberly pun jadi mau bicara. Pertama kalinya dia bisa curhat dan ada orang yang mengerti tentang kondisinya saat ini. Mungkin karena mereka sama-sama atlet rodeo. Suatu hari Amberly merasa terhibur karena Corey memodifikasi truknya dengan kendali tangan sehingga Amberly bisa mengemudi lagi. Tentu aja dia senang menerima hadiah ini. Suatu hari dibantu Stacy, Amberly juga memodifikasi pelana kudanya dengan sabuk pengaman untuk menjaga keseimbangannya. Jadi dia pun mencoba pelana barunya langsung ke Power. Dengan susah payah, dia berusaha memasang pelananya sendiri. Namun akhirnya dia berhasil. Sebagai permulaan, dia berkuda santai dengan ibunya karena Power juga harus beradaptasi ditunggangi tanpa aba-aba kaki. Di kesempatan itu, Tina menawarkan bahwa Amberly nggak perlu jadi atlet lagi. Dia bisa melatih anak-anak bersama Stacy. Tapi Amberly malah marah karena ibunya malah nggak percaya dengan mimpinya dan memperlakukan Amberly sebagai orang yang cacat yang nggak bisa melakukan rodeo. Tina pun meminta maaf karena idenya tadi. Amberly udah terlanjur bad mood dan menyuruh Tina menjual kudanya saja karena udah nggak ada harapan dia bisa melakukan rodeo kembali. Should have died in that crash. Hey, don't you say that. Don't you dare say that. This chair will either be your wings or it will be your anchor. You decide. Amberly yang sedih kemudian menghubungi Ted. Dia ingin mencoba untuk hadir dalam konferensi yang Ted adakan sebagai pembicara. Jadi suatu hari mereka berdua pergi ke Beaumont High School di mana konferensi itu diadakan. Di sana Amberly menceritakan kondisinya dan juga impian barunya. Siapa sangka menjadi pembicara di depan orang banyak bisa membangkitkan tujuan hidupnya kembali. 2 minggu setelahnya, Amberly masuk kuliah di Utah Selatan. Suatu ketika, Amberly mendapatkan telepon dari American Morning, sebuah acara berita pagi ingin membuat profil tentang Amberly. Dia pikir dengan rencana Amberly berkuda lagi akan sangat menginspirasi orang-orang menghadapi situasi sulit. Jadi pada Sabtu pagi, Amberly pun diwawancarai. Intinya, dia menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa memilih musibah apa yang akan menimpa setiap orang. Tapi pilihan untuk bangkit dan gak menyerah ada pada orang itu sendiri. Amberly pun sukses memberikan inspirasi dalam wawancaranya. Kemudian pihak TV ingin mengambil footage Amberly sedang menunggang kuda. Tentunya Amberly sangat grogi karena sebenarnya udah 2 bulan lamanya dia nggak menunggangi Power. Rencananya, dia hanya akan berjalan santai aja dengan Power. Tapi tiba-tiba Power malah melaju kencang dan hal itu mengagetkan Tina. Oh, sweet Jesus. Kejadian ini akhirnya menjadikan momentum untuk Amberly kembali melakukan rodeo lagi. Jadi singkat waktu di Rodeo Spanish Fork, Amberly kembali mengikuti kompetisi. Ini dijadikan sebagai ajang latihan untuk comeback bagi Amberly. Semua anggota keluarga menonton, termasuk Ted. Lagi asik nonton, seorang wanita di tribun belakang malah berteriak kepada Tina bahwa Tina nggak punya hati karena membiarkan anaknya yang cacat berkuda lagi. Tina tentu aja marah, tapi dia menyuruh wanita itu membuktikan sendiri kalau omongannya salah. Amberly bersama Power pun langsung beraksi dan berhasil menepati posisi kedua. Catatan waktu yang lumayan untuk sebuah aksi comeback. Di kesempatan lain ketika latihan, Stacy pelatihnya menyampaikan kabar bagus untuk Amberly. Dia diundang di kompetisi rodeo di American sebagai peserta favorit penggemar. Mereka ternyata mengikuti cerita Amberly dan ingin Amberly ikut serta dalam di American. Jadi sebelum kesana, Amberly pun menjalani rodeo demi rodeo. Dia membuktikan bahwa dirinya memang pantas untuk tampil di kompetisi di American.
Bahkan gak jarang Amberly mendapatkan posisi pertama. Tapi ketika di Best in the West Rodeo, Amberly menabrak tong kedua sehingga dia dikenakan penalti 5 detik dan menjadikannya urutan terbawah. Amy mengatakan bahwa tadi itu rodeo yang sulit, tapi mereka akan tetap bersiap-siap di rodeo selanjutnya. Ketika itu, Amy menyadari ada sesuatu di celana Amberly. Ternyata selama ini Amberly menyembunyikan lukanya yang udah lumayan parah karena rodeo. Jadi pada suatu hari setelah sesi latihan, kondisi Amberly udah pucat banget dan dia pun pingsan. Amberly langsung dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, ada luka sebesar bola baseball yang mencapai tulang sehingga Amberly terkena infeksi. Jika dibiarkan 2 hari lagi, Amberly malahan bisa meninggal. Karena luka itu butuh perawatan yang intensif dan antibiotik jangka panjang, dokter melarang Amberly untuk menunggang kuda lagi. Tentu aja Amberly nggak terima. Ketika bicara 4 mata dengan Amberly, Tina mengatakan bahwa dia nggak bisa melihat Amberly menyakiti dirinya sendiri karena Tina sendiri nggak cukup kuat melihat Amberly seperti itu. Amberly tentu punya alasan menyembunyikan kondisinya. Dia nggak ingin semuanya hilang setelah dia bisa kembali berkuda lagi setelah dia kehilangan kakinya. Untungnya Tina si ibu bisa mengerti. Jadi 6 minggu kemudian setelah menjalani perawatan, Amberly menghabiskan waktu membaca surat dari fansnya. Ternyata banyak orang yang mengaku terinspirasi berkat aksi Amberly. Bahkan dia terharu ketika ada anak 10 tahun yang menggunakan kursi roda sama sepertinya menjadi semangat lagi dalam menjalani hidup. Surat-surat itu ternyata membangkitkan semangat Amberly. Setiap pagi dia bangun menjadi Amberly yang penuh semangat untuk bangkit kembali. Dia melatih fisiknya dan juga berkuda dengan power. Singkatnya, dia mendapatkan notifikasi untuk tetap bisa hadir dalam kompetisi di American. Tina akan membawa Power dengan berkendara ke Texas, sedangkan Amberly akan pergi naik pesawat bersama Stacy. Namun karena cuaca yang buruk menyebabkan Tina harus bermalam di jalan, sehingga Amberly nggak punya kesempatan untuk latihan. Waktu tersisa 1 hari saja setelah Tina dan Power sampai di Texas. Amberly khawatir dia nggak akan bisa tampil maksimal di ajang ini. Tina pun menyemangati Amberly dan mengatakan bahwa dari kecil dia udah melihat bakat alami seorang Amberly, dan setelah musibah dan cobaan yang dia alami, Amberly udah punya kemajuan pesat. Menurut Tina itu udah cukup. Singkat waktu, di American pun dimulai. Sebuah kompetisi rodeo terkaya di Amerika. Amberly Snyder udah nggak bisa mundur lagi dan harus memberikan penampilan terbaiknya malam itu. Tina mengingatkan bahwa di sini bukan tentang menang, tapi tentang menunggangi Power dan memberikan aksi terbaik. You may have lost the use of your legs, but it's opened up your heart. Red like the wind, baby. Waktu pun dimulai. Amberly dan Power berlari mengitari barel. Dulu rata-rata Amberly mendapatkan waktu 17 detik, namun pada malam itu dia melaju secepat angin. 15.369 seconds. That puts Amberly Snyder up on the board with some of the very best in rodeo. Sikap adalah hal kecil yang membuat perbedaan besar. Kita mungkin gak bisa mengendalikan setiap situasi dalam hidup kita. Mungkin kita juga gak bisa membuat semua keputusan. Tapi ketika kita bangun di pagi hari, yang bisa kita lakukan adalah memutuskan apa yang akan menjadi sikap kita. Karena dengan sikap yang bagus, siapa yang tahu hal positif apa yang bisa kita raih. Kita nggak selalu bisa menentukan apa yang terjadi sama diri kita, tapi kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Gak peduli seberapa keras hidup ini, kita harus lebih keras daripada hidup itu sendiri. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Bisa Putra, to be continue, never give up. Jangan bosan jadi orang baik.